Puji nama Tuhan, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Selamat kita berjumpa kembali di rumah Tuhan. Kita tahu semua karena anugerah Tuhan. Kita ada pada pagi hari ini, kita berkumpul di rumah Tuhan pada pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita kepada Allah kita. Selain kau tiada yang lain.
tempat ini Tuhan. Kau mendidik setiap hati kami. Kau siap melawat setiap hati kami. Perbaharui kami Tuhan. Perbaharui hidup kami. Perbaharui kami Yesus. Dengan urapan baru-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan setiap pujian kami. Kami naikkan setiap syukur kami ke hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah, Allah yang ada di dalam hidup kami, Allah yang hidup. Allah yang hidup, siap melawat kami, siap memberikan kami kekuatan yang baru, siap menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami pun siap menyiapkan hati kami Tuhan, untuk memberikan pujian yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan, kami siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan bertahta di atas setiap puji-pujian kami, memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Sebelum duduk boleh kasih salam kiri kanan, kasih senyum yang paling baik. Selamat hari Minggu. Boleh silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kita sudah ditebus oleh darah Tuhan dan saatnya kita akan bangkit. Kita akan nyanyikan kemuliaan, naikkan kebesaran Tuhan. Berdiri bagi bangsa ini, mari maju
lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus sang Raja, segala raja. Api kemuliaan, amin, tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus sang Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus sang Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Yang masih kuat memuji Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Angkat tangannya, katakan haleluya. Haleluya. Gerakan Roh Allah terjadi di tempat ini. Tidak akan ada yang terlewat dari timur, barat, utara, selatan, semuanya Tuhan lawat. Haleluya. Kudus, Roh Allah, kau terhati dan hidup
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persiapkan setiap hati kita, kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita bawa setiap rasa percaya kita, karena Tuhan yang punya kuasa sempurna. Tuhan satu-satunya sumber jawaban setiap doa kita. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Mari naikkan setiap penyembahan kita di hadapan hadirat Tuhan. Mari sama-sama katakan.
saya undang Bapak Pendeta Melki Bolung akan pimpin kita di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Nyanyikan rap ini bersama-sama. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya. Ini dari hati kami. Haleluya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku yang paling dalam. Engkau adalah Allah yang besar. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, tapi kami katakan kami tetap percaya. Ketika kami berdoa, apapun masalah persoalan yang kami hadapi hari-hari ini, maka di dalam nama Tuhan Yesus ada jawaban. Kuasa Allah dinyatakan di dalam kehidupan kami. Dalam kelemahan tubuh sakit penyakit, kuasa Allah dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Kami sudah menikmati hadirat-Mu yang luar biasa lewat pujian, penyembahan, sorak-sorai kami kepadamu. Sudah memberikan kelegaan kepada kami ya Tuhan. Dan akan lebih lagi disempurnakan lewat firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami pada saat pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami. Biarlah firman-Mu itu dapat meremah. Firman itu dapat bekerja di dalam kehidupan kami. Tidak akan lalu begitu saja ya Tuhan. Pengurapan-Mu turunlah ke atas hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu dengan hikmat urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami adalah murid-murid-Mu yang mau mendengar firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Ada hal-hal yang mengganggu kami untuk kami mendengar firman dan melakukan. Itu adalah perbuatan kuasa kegelapan sudah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah hadir tengah-tengah ibadah kami memberikan kemenangan. Sebelum kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, mengulurkan tangan untuk memberikan persembahan yang ada. Besar kecilnya Tuhan sudah memberkati dari tempat yang mati. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang ajaib. Haleluya. Yang sudah diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, persembahan boleh dijalankan. Menyembah
Bapak Pendeta Yos Hartono. Waktu dan tempat saya persilahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera, salam sehat, dan selamat kita menyambut pesan-pesan Tuhan dari kitab sucinya. Saya bersyukur diberi kesempatan yang baik oleh Tuhan berhadapan dengan saudara di sini. Terima kasih Bapak Ibu Gembala, sekalian saudara, atas kepercayaan saya mengambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan. Ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Dan tentunya Bapak Gembala nanti yang akan menyampaikan pelayanan perjamuan kudus. Di tempat saya juga biasa setiap minggu pertama ada perjamuan kudus. Tetapi bulan ini karena ada hari raya gereja, yaitu kenaikan Yesus ke sorga, maka sebagaimana biasanya jadwal perjamuan kudus minggu pertama saya geser pada setiap hari-hari raya Kristen. Seperti hari Jumat Agung, bulan April lalu, perjamuan kudus saya geser tepat pada hari raya Jumat Agung. Bulan ini saya geser pada hari raya kenaikan, nanti Natal, saya geser minggu pertama pada ibadah khusus Natal disertai dengan perjamuan kudus. Saudara, hidup kita ini tidak steril dari godaan. Dan godaan itu bisa berwujud konkret, tapi bisa juga berwujud abstrak, tidak kelihatan. Godaan yang kelihatan, ya kejadian sehari-hari yang tidak sesuai dengan harapan, atau mungkin juga iming-iming keindahan di sekitar kita, itu juga bisa menjadi godaan. Tapi yang lebih sulit untuk ditebak, ketika kita tergoda oleh karena godaan-godaan yang tidak kelihatan oleh mata. Apakah itu pikiran? Karena pikiran orang bisa jatuh. Karena pikiran orang bisa gugur. Karena pikiran orang bisa stres dan stuck. Godaan lain yang tidak kelihatan adalah keinginan. Itu enggak kelihatan. Tiba-tiba keinginan menguasai diri, menggoda kita. Dan ketika kita kehilangan kendali, mengendalikan keinginan, sudah jelas akibatnya. Kita pun rontok. Tetapi yang penting, saudara, apakah kita itu digoda oleh godaan yang kelihatan atau oleh godaan yang tidak kelihatan?
Yang penting adalah seberapa besar kita mempersiapkan hidup kita untuk tidak kalah dari godaan. Dengan apa dan bagaimana kita meyakinkan diri kita kuat. Digoda tapi tidak kalah. Digoda tapi tidak tergoda. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Bandingkan di Firdaus. Cuma 2 orang. Semuanya lengkap. Tidak ada pesaing. Untuk cari makanan tidak perlu pesaing. Cuma 2 orang, lengkap. Tapi toh di sana ada penggoda. Dan manusia tergoda di Firdaus jatuh. Apalagi kita di sini. Di tengah miliaran manusia yang setiap saat bersaing untuk mendapat sesuatu. Terlampau risiko hidup kita hari ini karena godaan. Sekali lagi, yang menentukan kalah atau menangnya kita sendiri. Seperti apa kita mempersiapkan diri kita? Olehnya mari kita belajar firman Allah. Ada satu tokoh melewati hidup jatuh bangun, tapi stabil, menang. Kitab Kejadian 26. Ayat 23 sampai 25. Demikian. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Siapa tokoh yang kita jadikan contoh? Ishak. Ishak adalah anak perjanjian, anak Abraham dan Sarah. Di dalam ayat yang kita baca, ia dikunjungi oleh Tuhan. Wow, bagus. Berarti hubungan Ishak dan Tuhan dekat. Allah mengunjungi dia dengan firman yang sangat meneguhkan. Jangan takut. Aku Allahmu, Allah ayahmu Abraham. Itu kan jaminan. Ketika firman Allah berkata jangan takut, itu mengindikasikan hidup yang sesungguhnya itu memang menakutkan. Seperti kalau kita menasihati anak-anak kita, jangan ke situ, atau jangan ke sana.
Itu mengindikasikan di situ ada bahaya. Di sana ada bahaya, makanya jangan ke sana, jangan ke situ. Kalau firman Allah berkata jangan takut Ishak, sekali lagi itu mengindikasikan ada sesuatu yang menakutkan di sekitar Ishak. Maka untuk meneguhkan hati Ishak, datanglah firman ini, jangan takut. Aku ini Allah ayahmu, Allah Abraham. Aku menyertai engkau. Aku memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Indah sekali firman itu, meneguhkan, membangun semangat, membangun harapan. Dan inilah memang firman Allah. Kalau saudara ingin punya semangat, harapan, keberanian di tengah hidup yang tidak steril ini, yang setiap hari ada godaan, cintailah firman Allah. Ya. Saudara, ini pengalaman Ishak yang saya katakan oke-oke lah ya. Tapi coba kita membaca ayat 1. Apa yang dia alami? Jadi inilah hidup. Tidak sterilnya kehidupan manusia ini. Ada suasana yang silih berganti. Coba ayat 1 apa yang dialami. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Ayat 1, apa yang sedang dialami? Kelaparan. Ishak tinggal di Kanaan, dan Kanaan sedang terjadi kelaparan. Musim paceklik berdampak pada Ishak. Seperti kita, lingkungan kita ada pandemi COVID, ya terdampak pada kita. Puji Tuhan kita diberi kesehatan, diberi hikmat, menjalani prokes dengan disiplin. Tapi kenyataannya ada juga saudara-saudara seiman kita, para hamba Tuhan yang terdampak dengan COVID. Sama dengan Ishak. Ketika Kanaan terjadi kelaparan, terdampaklah Ishak juga. Dan oleh karena kelaparan itu, Ishak terpaksa harus meninggalkan Kanaan. Kan berarti Ishak merasakan, waduh gak nyaman ya, ada kelaparan, gak nyaman ya kalau lagi paceklik, gak nyaman ya kalau lagi COVID, semuanya terganggu, semuanya tertunda, semuanya terasa terbelenggu. Maka sebagai manusia yang sadar, Ishak harus mencari tempat pengungsian. Kemana? Tujuannya ke Mesir. Tetapi saat itu Ishak sedang sampai di tanah orang Filistin di Gerar. Tujuannya ke Mesir. Tapi ayat 2 kita baca. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu.
Ishak berniat mengungsi ke Mesir. Karena apa? Ke Mesir subur. Karena sungai Nil tidak pernah kering, subur. Saya rasa wajar ya, paceklik di sini mengungsi ke sana yang makmur. Saya rasa kita pun akan berbuat yang sama. Tetapi apa yang dianggap Ishak itu pilihan yang benar, pengungsian yang benar, dicegah oleh Tuhan. Stop, jangan ke Mesir. Pasti itu membuat Ishak dalam pergumulan. Aduh, firman Allah bilang stop. Padahal Mesir itu subur. Kita di sini paceklik, di sini kelaparan. Demikianlah kita sehari-hari berada dalam pilihan dilematis. Kalau melihat kenyataan yang lapar, harusnya ke sana, Mesir. Tapi kenapa firman Tuhan bilang stop, jangan ke Mesir? Pasti bingung. Dan itulah kita sehari-hari. Berada dalam pilihan yang sulit. Menurut perhitungan saya lebih baik ke sana. Tapi firman Tuhan bilang jangan. Sulit untuk dipilih. Ini kan tergantung iman seseorang. Kalau seseorang imannya tipis-tipis, alah nanti aja firman Tuhan. Ini udah jelas untung. Kalau saya ke Mesir lebih baik, karena Mesir lebih subur. Sungai Nil tidak pernah kering. Kami tidak akan kelaparan. Itu kalau menurut kalkulasinya Ishak, ke sana lebih baik. Tapi kalkulasi Allah berbeda. Stop. Bukan ke sana lebih baik. Di sini kau lebih baik. Di mana? Di tanah Gerar. Tanah orang Filistin. Inilah kenyataan hidup kita sehari-hari. Siapa sih orang yang tidak ingin lebih baik hidupnya? Tapi untuk mencapai yang lebih baik, kan kadang-kadang kita ketemu pada pilihan yang sulit. Menurut saya sih sana lebih baik. Saya berbuat ini lebih baik. Tapi kenapa firman Tuhan bilang jangan? Saudara mau pilih apa? Pilih firman atau pilih menurut pemikiran sendiri? Silahkan. Nah, Anda sudah harus melatih kan di sini, melatih ketaatan. Anda harus melatih seberapa besar penyerahan saudara kepada firman Tuhan. Ini kan tidak mudah. Karena yang kelihatan ini kadang-kadang yang lebih konkret, lebih real. Loh itu kan jelas untung, itu kan jelas lebih baik. Kenapa di stop sama firman Tuhan? Itulah saya katakan hidup ini tidak steril. Tergoda. Di sana lebih baik. Ke sana dong. Tapi Tuhan bilang jangan. Ke sana lebih baik. Namun pilihan Ishak untuk lebih mentaati firman Tuhan itu sebuah keuntungan. Demikian juga kita. Dalam posisi dilematis untuk memilih. Menurut saya, kalkulasi saya, estimasi saya, perhitungan saya, itu lebih baik. Itu harusnya kita lakukan. Tapi firman Allah katakan, jangan. Saudara menurut yang mana? Mau menurut maumu sendiri? Atau menurut firman Tuhan? Nah itu pilihan. Inilah latihan untuk membangun sebuah kekuatan, ketaatan pada firman Tuhan. Anda terlatih.
Itu godaan kan? Anda tergoda. Nah, di tengah godaan, saudara mau mentaati dirimu sendiri, tetap ke sana atau menuruti firman Allah. Sekali lagi itu pilihan. Tapi saya menggarisbawahi, berbahagialah Ishak yang mengorbankan kepentingannya ke sana, yang mengorbankan kalkulasinya ke sana, yang mengorbankan hitungannya ke sana. Katanya lebih baik dikorbankan demi mentaati firman Tuhan. Berbahagialah Ishak. Seyogyanya demikian juga kita. Berani mengambil pilihan sesuai firman Tuhan. Memang sulit. Karena firman Tuhan kadang-kadang nggak kelihatan. Kalau yang di sana kan kelihatan. Wow, udah jelas untungnya itu. Udah jelas itu hasilnya. Sudah nampak itu. Kalau firman Tuhan seolah-olah masih di atas kertas. Kapan? Hidup ini tidak steril dari godaan. Sekali lagi saya garis bawahi. Namun pilihan Ishak untuk lebih mentaati firman Tuhan, rela tidak ke Mesir, rela ke tempat yang menurut pikirannya lebih menguntungkan, ditinggalkan, lalu mentaati jalan Tuhan. Pilihan Ishak bukan pilihan yang merugikan. Demikian juga kita. Keberanian kita memilih jalan Tuhan. Saudara telah berada di jalan yang tepat. Saudara tidak akan dirugikan. Tapi harus mengorbankan godaan. Nah, kan tergantung saudara. Mari. Coba sekarang apa keuntungan Ishak ketika memilih jalan Tuhan? Ayat 12 kita baca. Sudah mulai nampak keuntungan Ishak. Berani meninggalkan kalkulasi Mesir, memilih jalan Tuhan. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Jelas. Keberanian Ishak memilih jalan Tuhan, sekalipun harus mengabaikan godaan yang seharusnya lebih menguntungkan. Sekarang mulai nampak. Dia dalam naungan berkat Tuhan. Wow. Kalau hidup dalam naungan berkat Tuhan ini luar biasa. Jangan sampai kita tuh dinaungi kutuk. Wah, kalau dinaungi kutuk celaka kita. Ishak orang yang belajar taat. Walaupun ketaatannya harus berani mengorbankan Mesir. Kalkulasinya sendiri yang menguntungkan. Dia dinaungi berkat. Ketika tanah Gerar sudah mulai pulih dari kelaparan, paceklik, Ishak menabur. Bekerja ya, bekerja. Dia menabur. Apa yang sekarang dikerjakan Ishak menabur? Hasilnya tadi dikatakan. Mendapat hasil 100 kali lipat. Wow. Rahasianya apa? Rahasianya sederhana. Sebab dia diberkati Tuhan. Kenapa diberkati Tuhan? Sebab Ishak belajar mentaati jalan Tuhan. Mengalahkan hitungan keuntungannya sendiri untuk ke Mesir. Coba ayat 13. Dan orang itu, maksudnya Ishak, menjadi kaya
Wow, tambah menjadi-jadi ini berkat Tuhan. Ishak menjadi kaya. Bahkan kian kaya. Kian lama, kian kaya. Loh, membesar. Seperti bola salju. Diberkati. Allah menghargai pilihan Ishak untuk berani mengalahkan godaan Mesir, lalu mengambil jalan yang sempit, mentaati firman Tuhan. Ini modal bagi kita. Ketika kita sadar hidup saya ini enggak steril, tiap hari ada godaan. Tapi bagaimana menghadapi godaan-godaan ini saya tetap stabil, kuat. Belajar dari Ishak. Oke, sekarang dia lagi naik daunnya ya. Tadinya drop karena paceklik, sekarang naik. Apakah naik lagi? Enggak, drop lagi. Itulah jalan kita, saudara. Coba kita baca sekarang ayat yang ke 15. Segala sumur yang digali dalam zaman Abram ayahnya, yang oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelekh pada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Ayat 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abram ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abram mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Singkatnya saudara, supaya tidak terlalu lama saya baca ayat. Ishak sudah makmur sekarang. Ternyata orang sukses makmur itu juga ada risiko. Apa? Dicemburui orang. Orang kadang ngos-ngosan untuk sukses. Padahal setelah sukses juga susah lagi. Kenapa? Dicemburui orang. Ini efek negatif orang sukses. Gampang menjadi sasaran kecemburuan orang. Jadi tolong ukur-ukur kalau mau sukses. Siapkan mental. Orang sukses itu juga enggak selalu senang. Dicemburui orang. Parkir mobil dicoret orang karena cemburu. Kan sakit hati juga. Kalau saudara nggak sukses, nggak ada orang cemburu. Demikian juga Ishak. Karena dicemburui orang, sumur-sumur yang digali ditutup oleh orang yang cemburu. Coba pindah di sini cari air. Menggali sumur, dapat airnya, ditutup lagi. Itu karena orang cemburu, melihat kesuksesan. Bayangkan, sekali menabur, setahun 100 kali lipat hasilnya, panen 100 kali lipat. Pindah lagi ke sini, gali sumur, dapat air. Orang cemburu, ditutup lagi sumurnya. Kesel sebenarnya Ishak. Oke, banyak hal yang kita belajar ya. Jadi kalau saudara ingin menjadi orang sukses, siapkan mental dulu juga ya. Karena banyak orang gak seneng kalau kita udah sukses. Ada aja fitnah, ada aja cara orang untuk mengusik kesuksesan kita. Nih Ishak. Jadi sekarang grafiknya, statistiknya, drop kelaparan,
Tapi taat firmanlah diangkat, diberkati, kaya-kaya. Setelah kaya, banyak sumur, drop lagi, sakit hati. Itu Ishak. Itu hidup kita. Tidak steril dari godaan, jatuh bangun, itu hidup kita. Nah sekarang kan saya ulangi pertanyaannya. Kalau hidup kita realnya seperti itu, bagaimana saya bisa kuat? Bagaimana saya bisa melewati up and down-nya kehidupan itu? Bagaimana eksisnya saya? Itu kan yang kita pentingkan. Mau digoda orang, mau dicemburi orang, mau dengan sukses, bagaimana kita stabil? Itu kan yang penting. Itu nikmatnya hidup. Itu gembiranya hidup. Oke, lihat dalam kondisi jatuh bangunnya Ishak. Padahal dia anak perjanjian loh ya. Dia anak Tuhan loh ya. Dia anak Abraham ya. Ya, maka saudara harus punya berpikiran yang sama. Ternyata menjadi anak Tuhan yang setia juga harus melewati kehidupan yang tidak steril. Ada godaan, ada berkat, ada gangguan, ada perlindungan. Jangan lupa ya, itu pengalaman kita sebagai manusia yang sehari-hari seperti itu. Ya, karena itu jadilah manusia yang kuat. Ya, bagaimana kuat? Tetap dekat dengan Tuhan tadi. Oke. Akhirnya Ishak bisa melewati itu dan mempunyai sumur yang tidak ditutup lagi. Itu namanya sumur Rehobot. Setelah mempunyai sumur Rehobot, Ishak pindah ke Beersheba dan di Beersheba dia dikunjungi Tuhan. Maka kita membaca ayat 23 lagi. Kembali ke ayat 23, saudara. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Nah ini. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman dan selanjutnya. Seperti tadi sudah saya katakan. Saudara, Beersheba itu di sebelah timurnya Gerar. Gerar itu kalau peta bumi sekarang di tenggaranya jalur Gaza. Jadi tanah Kanan itu ada jalur Gaza yang sering ada peperangan antara Palestina dengan Israel. Nah, tenggaranya jalur Gaza itu ada desa Gerar. Disinilah Gerar ini yang sumur-sumur ditutup. Setelah dapat sumur Rehobot, dia agak ke timur menuju Beersheba. Di Beersheba dikunjungi Tuhan. Sekarang kita akan belajar secara singkat respon tanggapan Ishak ketika dalam jatuh bangunnya Tuhan setia menyertainya. Ayat 25 fokus khotbah kita, mari kita perhatikan. Ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ada 3 hal yang dilakukan Ishak ketika Ishak merespon kesetiaan Tuhan menyertainya. Ishak yakin dirinya tidak sendiri menjalani hidup yang tidak steril. Ishak yakin tidak seorang diri menjalani hidup yang penuh godaan, penuh jatuh bangunnya pengalaman. Dan ketika ia menyadari dan meyakini Tuhan setia bersamanya, ada 3 komitmen tanggung jawab Ishak untuk menjaga posisi hidupnya stabil. Ada 3 hal. Apakah itu? Pertama, ayat 25 tadi. Ia mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Itu yang pertama. Apakah arti membuat mezbah dan memanggil nama Tuhan?
Artinya adalah Ishak menyadari dalam hidup yang tidak steril, yang jatuh bangun, prioritas sangat-sangat penting adalah membangun relasi dengan Tuhan. Nah, ini khotbah tadi pagi saya tekankan. Mezbah itu alat berkomunikasi. Mezbah itu tempat untuk membawa persembahan. Persembahan itu dibakar, dikasih minyak, rempah-rempah, maka melahirkan dupa, asap. Karena ada rempah-rempah, dupa itu berbau harum. Dupa yang berbau harum itu yang sering dicium oleh Allah. Mezbah itu tanda seorang berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam mezbah dikatakan ia memanggil nama Tuhan. Itu yang pertama. Contoh Ishak. Bangunlah mezbah saudara, dan di atas mezbah saudara memanggil nama Tuhan. Itu artinya Ishak meyakini hanya ada satu hal yang kuutamakan penting untuk menjaga stabilitas hidupku di tengah godaan, tidak steril dan jatuh bangunnya pengalaman. Apakah itu? Memanggil nama Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Ciptakan itu, saudara. Membangun hubungan dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Jangan dikalahkan. Jangan dikalahkan. Sekali lagi saya ulangi. Jangan dikalahkan dengan alasan apapun untuk kita membangun relasi, melakukan komunikasi dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Salah satu yang bisa kita wujudkan, kita menjaga persekutuan hubungan dengan Tuhan adalah dengan perjamuan kudus. Ini hanya salah satu perwujudan. Salah satu. Yang penting adalah sikap hati yang selalu membutuhkan Tuhan. Salah satu wujud yang dapat kita amati, bersekutu dalam tubuh dan darah Yesus. Saya ingin membaca sekali lagi 1 Korintus 10. 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 berkaitan dengan perjamuan roti dan anggur. 1 Korintus 10 ayat 16. Demikian. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Lihat, firman Allah mengingatkan jemaat. Saudara-saudara, waktu kita mengangkat roti, waktu kita mengangkat cawan anggur, bukankah itu pengakuan kita bersekutu dengan Tuhan? Nilai perjamuan mengandung makna persekutuan dengan Kristus. Oleh karena itu, terimalah roti dan cawan anggur dengan rasa hormat, rasa percaya.
Jangan melihat roti anggur secara fisik bahwa ini roti. Bahwa ini cuma anggur dalam cawan kecil. Sudah enggak mendapat apa-apa. Lihatlah bahwa roti dan anggur yang saudara angkat ini adalah tubuh dan darah Yesus. Bagaimana mungkin yang kelihatan rotinya dengan mata batin? Maka hadirilah perjamuan. Terimalah roti dan anggur perjamuan dengan sikap mata batin yang tertuju pada tubuh dan darah yang dikorbankan di atas kayu salib Golgota. Waktu Yesus mengangkat roti perjamuan, roti yang diangkat, dia tidak berkata, inilah rotiku, makanlah. Enggak. Dia berkata apa? Inilah tubuhku. Loh, yang diangkat roti kok, yang dikatakan tubuhnya, tubuhku. Enggak konsisten dong. Bukan tidak konsisten. Kalau roti dilihat oleh mata ini, memang roti. Tapi kalau roti dilihat oleh mata batin, iman, kita percaya ini tubuh Yesus. Itu Yesus yang berkata. Nanti dengar waktu Bapak Gembala pimpin. Inilah tubuhku, makanlah. Lalu waktu Yesus mengangkat cawan anggur, dia tidak berkata, inilah cawan anggurku. Apa yang dikatakan? Inilah darahku. Loh, enggak konsisten lagi. Yang diangkat cawan anggur, kenapa yang diucapkan darahku? Bukan tidak konsisten. Dari perspektif mana melihat roti itu? Kalau hanya dari mata, memang cuma roti. Kalau dari mata, memang cuma anggur. Tapi coba lihat dari mata batin kita. Maka kita percaya, ini tubuh Yesus. Ini darah Yesus. Dan apa makna dikandung kita menikmati roti, tubuh, dan anggur darah Yesus? Persekutuan. Maka itulah kembali pada Ishak. Setelah Ishak sadar betapa hidupnya itu menguntungkan di dalam Tuhan, jatuh bangun Tuhan setia, komitmen yang dia buat sebagai wujudnya, bangun misbah dan memanggil nama Tuhan. Dia tetap ingin menjaga komunikasi. Apapun sulitnya, apapun suksesnya saya, hubungan saya dengan Tuhan tidak bisa ditawar-tawar. Ini yang paling menentukan. Ciptakan itu. Komunikasi dengan Tuhan. Prioritas di atas segala-galanya. Allah tidak akan pernah membuat kita rugi. Yeremia berkata, hanya orang yang memberikan hidupnya dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, diberkatilah engkau. Yeremia 17, ayat yang terkenal. Tapi kalau orang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengabaikan Tuhan, apa kata firman? Terkutuklah engkau. Siapa mau menerima kutuk? Tidak ada. Kita semua ingin menerima berkat dan dinaungi berkat. Maka perhatikan firman Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah, makarios, berbahagialah orang yang mempercayakan, mengandalkan hidupnya di dalam Tuhan. Pilihan saudara. Saya tidak ingin panjang-panjang, saudara. Walaupun ingin saya panjangkan, karena baru ada satu. Saya katakan 3 yang dilakukan Ishak, merespon kesetiaan Tuhan dalam tanggung jawab yang dia bangun. Pertama,
membangun misbah memanggil nama Tuhan. Yang kedua, saya akan percepat saudara. Kembali ke Kejadian ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan misbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ia memasang kemahnya di situ. Yang dilakukan Ishak kedua adalah memasang kemah. Kemah itu tempat tinggal yang bersifat sementara. Kalau rumah saudara itu tempat tinggal permanen, gedung-gedung itu permanen. Tapi tempat tinggal yang sementara bisa dibongkar pasang itu kemah. Terlepas itu bangunan sementara atau permanen, fungsi utama tempat tinggal adalah untuk berkumpul bersama keluarga dalam suka dan duka. Di dalam kemah para anggota keluarga inti berkomunikasi. Di dalam rumah, di dalam kemah, setiap keluarga bisa mengungkapkan apa yang dikehendakinya. Di dalam kemah, setiap orang dalam keluarga bisa mengemukakan apa yang ia mau, apa yang ia tidak mau. Di dalam kemah, seorang kepala rumah tangga memberikan pesan-pesan, nasihat-nasihat, terutama firman Tuhan, mentransfer firman Tuhan di dalam kemah. Karena di dalam kemah lah ada komunikasi yang dekat. Orang Israel dulu tidak ada sekolah minggu. Jadi bagaimana anak-anak itu mengenal Tuhan dan firman-Nya? Di dalam kemah. Siapa yang gurunya? Bapaknya. Ulangan pasal 6, nanti baca di rumah. Jadi anak-anak itu tumbuh imannya dari kecil. Siapa gurunya? Siapa pendetanya? Siapa imamnya? Bapaknya sendiri. Di mana dilakukan itu? Dalam kemah. Dalam rumah tangga, dalam keluarga. Jadi apa yang kedua tanggung jawab? Membangun relasi keluarga. Pertama, membangun relasi dengan Tuhan, itu penting. Kedua, membangun komunikasi dengan seisi rumah, itu juga penting. Kalau komunikasimu dalam rumah hancur, engkau tidak pernah mengecap kebahagiaan rumah tanggamu. Itu kedua. Bangun kemahmu, kumpul dengan keluarga. Saya bacakan Mazmur 128 dengan cepat. Berkat dalam rumah tangga seperti ini. Mazmur 128. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ini berkat untuk keluarga ya, untuk rumah tangga ya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Lihat, ada kemakmuran, ada kesuburan, ada kesehatan. Di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Tunas, membangun harapan, terus bertumbuh, berbuah. Anak-anakmu, itu berkat Tuhan dalam keluarga. Perhatikan keluargamu ya, jangan diabaikan ya, jangan cari alasan untuk mengabaikan keluargamu, istrimu, anakmu, suamimu. Jangan ciptakan alasan apapun. Itu basic pergaulan sosial pertama
sebelum kau membangun hubungan sosial dengan orang lain. Retak rumah tanggamu, retak negaramu. Itu sebuah pepatah. Krisis keluargamu, krisis negaramu. Atau kalau saya sempitkan, krisis gerejamu. Coba kalau gereja itu diisi dengan keluarga-keluarga yang krisis, retak. Terjadi suasana gak nyaman dalam gereja. Itu juga masalah fundamental ya. Pertama, komunikasi dengan Tuhan. Kedua, komunikasi dengan keluarga. Saya baca lagi. Ayat 4 dari Mazmur tadi. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Mengapa orang laki-laki? Umumnya orang laki-laki diterima sebagai kepala rumah tangga. Kalau kepalanya takut Tuhan, netes semua berkatnya. Kalau kepalanya rusak, ya kerusakanlah turun ke anak-anakmu. Mau itu? Laki-laki, kepala rumah tangga, imam. Jangan ciptakan alasan siapapun untuk mengabaikan keluarga. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, cucu-cucumu, damai sejahtera atas Israel. Yang kedua, perhatikan rumah tangga keluarga. Yang sudah rumah tangga, yang akan rumah tangga, yang sedang baru masuk rumah tangga, perhatikan rumah tangga. Ya. Pertama Tuhan, kedua rumah tangga. Yang ketiga, saudara, kembali ke kejadian tadi. Yang ketiga, saya singkat-singkat saja, saudara. Kalau di gereja saya ini bisa 1 bulan. Karena minggu depan saya sambung, minggu depan saya sambung. Kalau di sini kan nggak mungkin saya berseri 1 bulan khotbah. Jadi harus tuntas, sedikit panjang ya. Yang ketiga sekarang, ke kejadian tadi. Kemudian ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Yang ketiga, menggali sumur. Apakah sumur itu? Ada 2 makna. Pertama, sumur itu memberikan air. Air itu kebutuhan pokok kita. Coba saudara nggak punya air segelas saja sehari. Kayak apa rasanya hidup saudara? Jadi air yang dari sumur itu kebutuhan pokoknya manusia. Jadi makna pertama menggali sumur adalah tidak mengabaikan betapa sadarnya saya membutuhkan sumur. Sebab dari sumur memberi air, air kebutuhan pokok saya. Artinya apa? Nafkah hidup. Pertama Tuhan, kedua rumah tangga, ketiga nafkah hidup. Perhatikan itu. Dengan nafkah hidup, saudara mencukupi kebutuhan keluarga. Ya, nafkah hidup. Makna kedua dari sumur apa? Sumur juga mempunyai fungsi sosial. Saudara masih ingat sumur Perigi di Samaria? Orang dari kampung sana ngumpul di sumur. Dari kampung sana ngumpul di sumur. Masih ingat ketika Eliezer mencari jodoh bagi Ishak, ketemunya di sumur. Gadis-gadis dari sana datang ke sumur ambil air. Sana ambil air. Sumur juga berfungsi sosial. Komunikasi sosial. Saudara tidak bisa hidup
kalau saudara membiarkan diri saudara semata-mata sebagai makhluk individual. Saudara diciptakan Tuhan juga adalah makhluk sosial. Kita butuh orang lain. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan orang lain. Kenapa di rumah saudara ada PRT orang lain? Saudara butuh. Kenapa di sekolah saudara membutuhkan guru, bimbingan les orang lain untuk saudara? Tidak ada tempat kita berpijak bahwa kita tidak membutuhkan kehadiran orang lain. Itu fungsi sosial. Kalau orang kampung di Jogja membuat sumur itu di halaman depan, bukan di belakang rumah, di halaman depan. Fungsinya apa? Sosial. Maka dengan adanya sumur di halaman depan, orang yang haus lewat, mampir sumur, ambil, jalan lagi. Maka dalam lingkungan orang Jogja, orang Jawa, itu ada pepatah. Saya ucapkan bahasa Jawa ya, nanti saya Indonesiakan. Urip iku mung mampir ngombe. Bahasa Indonesianya, orang hidup itu ibaratnya hanya seperti orang mampir minum. Sementara hidup. Jadi kita hidup itu seperti orang mampir minum, setelah itu selesai. Sumur itu punya fungsi sosial. Saudara memberi tempat orang lain untuk meneguk sumur saudara. Singkatnya, ada 3 tanggung jawab yang dibangun Ishak untuk menghargai kesetiaan Tuhan. Semoga itu juga tanggung jawab kita menghargai kesetiaan Tuhan, mensyukuri berkat Tuhan. Dalam jatuh bangunnya hidup, Tuhan berkata, jangan takut. Dalam up and down-nya hidup, jangan takut. Dalam hidup yang banyak godaan, jangan takut. Akhirnya Ishak membangun komitmen, Tuhan, 3 hal ingin kulakukan untuk mengucap syukur kesetiaanmu. Apakah itu? Membuat misbah, memanggil nama Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Itu prioritas. Kedua, membangun kemah, memperhatikan kehidupan rumah tangga, supaya rumah tangga diberkati. Istriku, anak-anakku subur dalam keberkatan Tuhan. Ketiga, aku menggali sumur. Apa ini? Ada 2. Ini nafkah hidup. Rumah tangga baik kalau nggak ada nafkah hidup, kasihan juga, ya kan? Nafkah hidup jangan diabaikan. Arti kedua, fungsi sosial, berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan orang lain. Inilah hidup yang ideal. Ya, semoga Tuhan menolong kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Semoga Tuhan melancarkan jerih payah usaha kita. Semoga Tuhan selalu membuka berkat-berkatnya atas kita. El Shaddai, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah memelihara. Mari kita berdiri saudara, kita nyanyikan. Tak usah ku takut, Allah memeliharaku, menjagaku. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, Roh Kudus hibur, Roh Kudus
lemas. Oh tak usah ku cemas. Yang memberkati, yang jatuh bangun kita. Dia setia, dia tidak pernah tinggalkan. Bangun, 3 komitmen saudara. Mesbah, kemah, sumur. Engkau baik, Engkau pembimbing, penolong, penuntun kami. Terpujilah Engkau kekal. Lihat jemaatmu siang ini, lihat pergumulan mereka, bimbinglah mereka, tuntunlah mereka, mereka tidak menyimpang dari jalan. Taruhlah kerinduan untuk menjadikan Engkau segala-galanya nomor 1. Rumah tangga berikutnya, nafkah hidup dan pergaulan sosial. Letakkan dalam hati mereka kepentingan-kepentingan ini, biar namamu dipermuliakan. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin.
Diberkatilah orang yang mendengar, yang percaya dan melakukan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan terima kasih Tuhan Yesus.